Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti materi kuliah studi kelayakan bisnis Islam dengan baik. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ruang lingkup dan tujuan studi kelayakan bisnis. Tentunya kita harus membicarakan bagaimana kelayakan bisnis konvensional, dan selanjutnya baru kita melihat studi kelayakan bisnis Islam. Karena sebenarnya studi kelayakan bisnis Islam itu yaitu studi kelayakan bisnis konvensional yang dilihat dari perspektif syariah atau perspektif hukum Islam. Jadi ruang lingkup studi kelayakan bisnis konvensional itu meliputi analisis kebutuhan. Jadi ruang lingkup kegiatan studi kelayakan bisnis Islam, ruang lingkup kegiatan studi kelayakan bisnis secara umum atau konvensional terdiri atas 3 ranah, yaitu 1. Analisis kebutuhan. Hal paling utama yang harus dikaji dalam studi kelayakan bisnis adalah ada tidaknya potensi kebutuhan, dalam artian kebutuhan yang mendesak berkenaan dengan rencana investasi yang akan dijalankan. Untuk itu perlu dilakukan survei guna menjaring pendapat dari berbagai kalangan, para pejabat government, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat yang akan terdampak. Jadi apalagi kalau perusahaan ini akan dibangun di daerah yang baru, artinya di daerah yang tadinya merupakan wilayah agraris, kemudian di situ akan dibangun perusahaan besar. Contohnya perusahaan LPG, tambang gas di Arun itu di Aceh Tenggara, yang ibu kotanya Lok Semawe. Arun itu pabrik gas atau perusahaan gas di Arun itu meliputi wilayah Batupat Utara, Batupat Selatan, kemudian Blangpulu. Kemudian sumber tambangnya itu di Lok Sukon, kemudian dialirkan melalui pipa menuju ke Blangpulu. Nah, ketika di situ akan dibangun perusahaan atau pabrik gas, itu dulu perlu survei yang sangat serius, terutama berkaitan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat terdampak, sampai akhirnya ya ada semacam perjanjian ketika nanti pabrik itu berdiri, masyarakat kan otomatis kehilangan mata pencarian. Kalau tadinya petani, dari petani pemilik, petani penggarap, dan buruh
tani, artinya buruh serabutan berkaitan dengan pertanian. Ini akan kehilangan pekerjaan. Terus akhirnya ada janji dari perusahaan bahwa mereka akan direkrut, sehingga akhirnya itu bisa diizinkan oleh masyarakat terdampak. Kemudian berkaitan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, ini biasanya berkaitan dengan masalah moral. Apakah nanti setelah berdiri perusahaan datang berbagai tenaga kerja dari luar negeri dan juga dari luar daerah. Nah, ini bagaimanapun akan mempengaruhi kebudayaan setempat, kepercayaan setempat, kebudayaan setempat itu akan terpengaruh. Nah, waktu Bapak penelitian di Blangpulo, itu antara lain informan Bapak mengatakan memang ketika pabrik sedang, jadi sudah sepakat ya, semua sudah oke. Memang begitu pabrik ini dibangun, kemudian banyak tenaga kerja dari luar negeri, antara lain Jepang, karena waktu itu kerjasamanya dengan Jepang. Ini datang PSK. Nah, inilah sudah mengganggu ketika pabrik ini baru dikerjakan, pembangunannya baru dikerjakan. Itu sudah mengganggu masyarakat. Nah, sehingga ini ya sudah mulai timbul kericuan. Meskipun akhirnya bisa diambil solusinya. Ya masalahnya tenaga kerja dari luar itu mereka ya nggak ada norma-norma atau berkaitan dengan perbuatan haram menurut orang Aceh. Padahal di Aceh itu hal seperti itu sangat ditabukan. Sebagai daerah yang disebut sebagai Serambi Mekah, kalau Anda pernah ke sana, itu akan melihat bagaimana masyarakat setempat itu ketika datang waktu sholat, itu toko-toko itu tutup. Kalau nggak tutup ya tidak melayani pembeli, tidak tutup tokonya, tapi tokonya itu etalase itu ditutup pakai kain atau apa gitu. Tidak melayani pembeli. Nah, ini yang terjadi di Aceh. Dan Bapak pertama kali melihat ibu-ibu ikut jamaah kalau ini di Banda Aceh ya, di Banda Aceh Bapak pertama kali melihat ibu-ibu ikut jamaah sholat 5 waktu itu ya di Aceh. Jadi ibu-ibu itu naik sepeda dari rumahnya, jarak rumah dengan masjid itu berapa jauh, mereka naik sepeda kemudian diparkir di tempat parkiran sepeda, terus kemudian mengikuti sholat jamaah di Masjid Banda Aceh. Ini Bapak pertama kali melihat itu di situ. Nah, jadi tradisinya memang unik, layak disebut sebagai Serambi Aceh. Jadi ya mungkin perbuatan haram itu dilakukan oleh penduduk, dan penduduknya juga mungkin sebagian ada yang tidak sholat, tapi hal itu mereka tidak berani melakukan secara demonstratif seperti di daerah-daerah lain. Nah, jadi kebetulan wilayah provinsi yang pernah Bapak kelilingi itu Aceh, provinsi Aceh.
lewat pantai timur dari waktu itu berangkatnya dari Belawan sampai Aceh Besar pernah. Kemudian dari Aceh Besar lewat pantai barat, dari Aceh Besar sampai dari Banda Aceh sampai Singkil pernah. Kemudian Singkil ke Medan itu bolak-balik sering sekali, udah nggak terhitung. Jadi sepengetahuan Bapak tidak ada rumah-rumah haram di pinggir jalan itu yang menjual baik minuman maupun pelayanan haram, itu nggak ada. Tapi ketika misalnya kita dari Singkil menuju Medan, itu begitu keluar dari wilayah Aceh, kemudian wilayah Sumatera Utara, itu mulai ada warung-warung remang-remang di pinggir jalan dengan musik yang keras, itu mulai ada itu di wilayah Sumatera Utara. Jadi di wilayah Aceh itu steril dari warung-warung seperti itu. Meskipun mungkin juga terjadi perbuatan maksiat, tapi tidak dilakukan secara demonstratif seperti di daerah lain. Dan meskipun di Bapak pernah nginep di Hotel Kalak, hotel itu kecil karena waktu itu ada, Bapak lupa acara apa yang dilakukan oleh Pemda Aceh, sehingga hotel-hotel ini penuh semua. Akhirnya Bapak dapat hotel itu, hotel kecil, hotel Melati di Hotel Kalak. Ketika Bapak keluar dari hotel itu kelihatannya di pinggir jalan itu ada kupu-kupu malam, tapi ya nggak demonstratif, mereka hanya seorang aja ya pura-puranya itu nunggu bis, nunggu kendaraan umum atau nunggu apa, jadi tidak demonstratif seperti wilayah lain. Sehingga studi kelayakan berdirinya PT Arun itu cukup alot, itu sampai melibatkan banyak sosiolog untuk melakukan ini. Jadi bukan sekedar berkaitan dengan bisnis saja, tapi juga berkaitan dengan kemasyarakatan yang terutama yang terdampak, dan berkaitan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kalau di wilayah lain biasanya tokoh masyarakat itu lebih longgar, tokoh agama yang baru yang ketat. Tapi kalau di Aceh ini antara tokoh agama dan tokoh adat ini sama-sama ketatnya, karena struktur pemerintahan di Aceh itu berbeda dengan wilayah lain. Meskipun ketika pemerintahan Orde Baru itu diseragamkan dengan PP nomor 74 apa 75 itu diseragamkan, kalau nggak salah nomor 74 tahun 1975. Pemerintahan desa itu diseragamkan dari Sabang sampai Merauke. Tapi yang seperti misalnya di Aceh itu tadinya kan di bawah, kalau camat ke atas sama dengan wilayah lain, tapi kalau camat ke bawah itu ada mukim, kemudian di bawah mukim itu baru kampung itu kampung desa, kemudian kepala desanya disebut kecik. Nah sekarang itu diseragamkan fungsi kampung sama dengan desa, kecik sama dengan lurah atau kepala desa. Kemudian mukim itu sekarang itu nggak punya wilayah, jadi cuma masih ada mukim itu, masih ada, tapi ya
ya nggak berwibawa lagi karena sudah nggak punya wilayah, sudah nggak punya kekuasaan. Hanya jadi apa, mediator, seperti mediator antara camat dengan kecik aja. Karena saya pernah ketemu mukim, seorang mukim di Aceh Singkil ketika sedang terjadi konflik. Ya dia nggak punya ini, cuma apa, ya hampir sama kalau di kementerian sama dengan peneliti. Jadi apa, nggak punya staf, nggak punya wilayah, cuma apa, ke atas ngasih info, ke bawah ngasih info. Mending kalau infonya diterima. Nah, ya gitu aja. Yang penting ya akhirnya yang penting kerja dan ada apa, jabatan mungkin Bapak nggak tahu persis berapa ya waktu itu lupa nanya tunjangan jabatannya atau gajinya berapa, itu lupa, nggak terpikir waktu itu. Cuma pernah ketemu mukim itu mencoba mengatasi konflik, ya dia konsultasi dengan bupati, kemudian konsultasi ya ke camat, ke bupati, terus kemudian ke bawah ke masyarakat yang sedang mengalami atau terdampak konflik. Jadi emang unik Aceh itu. Tapi Anda harus tahu juga ketidakadilan pemerintah Indonesia, ketidakadilan government Indonesia. Ketika penyeragaman ini, semua desa seluruh Indonesia diseragamkan. Hanya satu yang dikecualikan, yaitu Bali. Kenapa Bali? Padahal Bali itu tidak menyandang status istimewa. Aceh yang menyandang status istimewa itu tidak diistimewakan. Jadi ikut diseragamkan. Kalau Bali diseragamkan, tapi desa adatnya masih dijaga, masih ada sampai sekarang desa adat itu. Nah, kalau desa dinas, jadi di Bali itu dibedakan, ada desa dinas dan desa apa, desa adat. Desa dinas ya seperti daerah-daerah lain, kemudian desa adat itu kepala adatnya disebut bandesa. Kemudian ke bawah itu ada apa, Banjar. Banjar juga dibagi dua, ada Banjar adat dan Banjar dinas. Nah, dan apa, itu hebatnya lagi, keuangan itu lebih kaya Banjar adat daripada Banjar dinas. Anda kan nggak tahu ketidakadilan di Indonesia dalam administrasi kepemerintahan desa itu, nggak tahu. Saya Bapak informasikan aja. Kalau di Aceh, nah, diseragamkan, cuma namanya aja masih nempel. Namanya ada kecil, tapi sudah nggak fungsional. Sudah fungsinya itu sudah nggak seperti dulu. Terus kemudian ada apa? Kok tadi apa, mukim sudah fungsinya sudah nggak seperti dulu. Terus kemudian ada kecil, kepala desa, ya persis kepala desa secara umum. Kemudian ada imam di bawah kecil itu, dulu ada imam. Imam itu apa, mengatur kehidupan keagamaan di desa, di wilayah kampung. Nah, tapi sekarang ya seperti pejabat desa pada umumnya, sudah nggak seperti imam, fungsinya tidak seperti imam seperti dulu. Nah, jadi itu persoalan yang terjadi di negara kita ini. Ya selain intermezzo ini penting, misalnya berkaitan dengan ini tadi, dengan apa, studi kelayakan bisnis. Itu bukan sekedar
bisnisnya ansih yang dilakukan studinya, tapi juga apa, masyarakat berkaitan dengan potensi kebutuhan mendesak, kemudian apa, berkaitan dengan masyarakat terdampak. Ya kalau pejabat government itu ya kalau itu keinginan itu dari atas, ya itu biasanya oke-oke aja. Nah, tapi tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama ini yang biasanya apa, melindungi masyarakat terdampak. Jadi apa, untuk wilayah-wilayah tertentu, nah ini studi kelayakan bisnis itu lebih alotnya di situ. Nah, sementara sekarang studi kelayakan bisnis itu apa, berkaitan dengan masyarakat itu hampir tidak dipentingkan gitu. Seperti kalau Anda misalnya melihat kasus Rempang gitu, bagaimana masyarakat digusur dengan seenaknya, terus kemudian PIK 2 di Tangerang itu untung masa pemerintahan Jokowi udah habis ya, meskipun sekarang belum tuntas itu, belum tuntas. Nah, tapi masyarakat sudah tidak diintimidasi seperti dulu dan sudah banyak aktivis-aktivis yang membela kepentingan masyarakat. Kemudian apa, berkaitan dengan yang kedua, ranah kedua itu studi kelayakan teknis. Studi kelayakan teknis yaitu berkaitan dengan studi terhadap lokasi rencana investasi, apakah aman secara sosial dan politik. Nah, itu tadi seperti PT Arun, itu apakah aman secara sosial dengan secara politik, apalagi waktu itu Aceh itu sedang bergolak, kemudian di pihak apa, government diturunkan kebijakan yang nama DOM, Daerah Operasi Militer. Nah, kemudian juga apakah bebas banjir, tingkat kerawanan bencana, dan solusi-solusi teknis berkaitan dengan dampak yang kemungkinan timbul berkenaan dengan alam dan sosial serta lokasi alternatif lain. Jadi apa, lokasi ini penting. Ini rupa-rupanya pada zaman Orde Baru itu belum ada studi kelayakan bisnis, itu belum ada. Mungkin kecuali Arun aja. Arun karena ini apa, BUMN. Waktu itu sudah ada BUMN apa enggak ya, itu yang pasti apa, ini proyek pemerintah, meskipun kemudian selanjutnya terjadi swastanisasi karena apa, ini investornya asing dari Jepang. Kalau semacam ini apa artinya, di backing oleh government. Nah, tapi kalau perusahaan-perusahaan swasta murni, ini studi kelayakan teknisnya itu harus lebih serius, yaitu misalnya rencana investasi, apakah aman secara sosial dan politik, bebas banjir, itu harus benar-benar. Kemudian tingkat kerawanan bencana. Nah, kemudian yang tidak pernah dipikirkan pada era Orde Baru itu jangan sampai, kalau sekarang jangan sampai ya. Tapi Bapak pikir sekarang ilmu manajemen sudah semakin canggih ya, seperti misalnya ada just in time, itu tentunya membuat pabrik dengan tempat supplier ini berdekatan, tidak ada halangan yang
yang mengganggu nantinya ketika pabrik itu operasional. Nah, tapi zaman Orde Baru ini kelihatan konyol gitu, nggak dipikirkan itu. Nah, misalnya pabrik velg mobil Inco Asku itu di lokasinya itu di Bitung. Bitung itu sebelah utara Manado di Sulawesi Utara. Manado Minahasa. Kalau nama provinsinya Minahasa. Nah, itu padahal bahan bakunya itu dari Cilegon. Nah, ini kan jauh dari Cilegon sampai ke Bitung. Sehingga kalau kehabisan bahan baku ini nunggu lama, apalagi alat transportasi pada era Orde Baru itu masih manajemennya juga masih amburadul. Naik kereta aja kalau berhenti di stasiun itu membuat penumpang itu gelisah, itu hal yang biasa. Enggak seperti sekarang, artinya berhenti di stasiun itu ada waktunya, karena kalau terlalu lama mengganggu kereta di belakangnya. Kalau dulu yang mungkin tambah lagi jumlah kereta atau pemakai rel itu nggak banyak, sehingga banyak kereta itu berhenti di stasiun itu sampai nyamuk dari luar itu masuk. Sudah keretanya nggak pakai AC, pintunya harus terbuka, jendela harus terbuka, itu nyamuk dari luar sampai masuk. Saking lamanya kereta itu berhenti di stasiun. Nah, sekarang sudah canggih. Jadi kembali ke PT Inco Asku. Nah, kenapa ditaruh di Bitung? Itu karena tujuannya ekspor ke Filipina. Nah, ini kan kacau. Kenapa mendekatkan ini ke tempat ekspornya? Harusnya yang didekatin itu bahan bakunya, sumber bahan baku di Cilegon. Nah, sehingga ini ya lebih bagus kalau dapat wilayah di daerah Banten, daerah Tangerang atau mana gitu. Nah, baru kemudian kalau sudah barang udah jadi mau diekspor kemana sih nggak masalah. Tapi ini mendekati tempat ekspor, akhirnya pabrik itu juga bangkrut. Nah, kemudian di tempat Bapak di Kediri ini ada pabrik Salmonella apa namanya, pabrik minyak jagung. Bapak pikir tadinya pas banget karena wilayah Bapak itu produk jagungnya termasuk banyak. Jadi kalau musim kemarau itu nggak ada yang menanam padi, atau jarang sekali yang menanam padi. Pada umumnya masyarakat nanam jagung. Ternyata jagung yang dijadikan bahan pabrik Salmonella, jadi Salmonella itu mengolah minyak jagung, itu ternyata jagungnya itu harus diimpor dari Australia. Nah, ini kan kacau. Ini harusnya itu ditaruhnya itu di Timor, di Kupang, supaya dekat dengan Australia. Ini ditaruhnya di Kediri. Kediri bukan kota pelabuhan. Nah, jadi kalau bahan bakunya diangkut dari Australia ke Surabaya, kemudian lewat laut itu berapa kebutuhan waktunya, kemudian dari Surabaya diangkut pakai kendaraan darat ke Kediri. Nah, ini sangat tidak efisien. Jadi ini sekedar contoh ketika bisnis itu tidak menggunakan studi kelayakan bisnis. Nah, kemudian berkaitan dengan risiko-risiko bencana ini, karena di dalam dunia bisnis itu ada manajemen risiko. Bapak nggak tahu apakah Anda sudah ada mata kuliah itu atau belum. Kalau belum ya nanti Anda akan tahu bagaimana manajemen risiko, bagaimana manajer itu memitigasi risiko.
baik risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusia maupun karena alam atau bencana. Kemudian secara politik itu ya pasti, makanya perusahaan-perusahaan itu kalau terjadi gunjang ganjing politik itu mereka biasanya sahamnya juga ikut turun, pasar saham. Jadi itu yang terjadi di berkaitan dengan studi kelayakan bisnis konvensional. Ini baru sampai 2 ranah yang kita bahas, tapi waktu ya sudah setengah jam kita membahas ruang lingkup dan tujuan studi kelayakan bisnis konvensional. Karena ada gangguan teknis, Bapak cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.